Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Alhamdulillahirabbil alamin. akbar Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. walhamdulillah Kita lanjutin teman-teman materi kuliah yang lalu. Kita sudah belajar perjalanan diri dari zat Allah, kemudian Allah iradah dan berkudrah menjadi Nur Muhammad atau Roh Muhammad. Dari Nur Muhammad atau Roh Muhammad kemudian mengembang menjadi semua roh, ya, dalam konteks roh. Dan akhirnya juga mengembang menjadi semua bahan kasar, intisari dari Nur Muhammad juga. Setelah dari roh kemudian jadi apa namanya, alam roh, alam misal, kemudian alam jisim, ya. Berangkat dari makanan-makanan kemarin, kemudian suami istri berhubungan intim, proses tertentu jadilah manusia. Setelah itu jadi manusia yang sempurna kayak kita ini, namanya alam insan. Alam insan, sempurna. Ya, coba kita simpulkan sejenak sementara. Diangkat dulu Mas Ulum. Skema umum manusia untuk pendalaman lebih jauh. Diangkat. Skema umum manusia sehingga kita simpulkan untuk menjawab Pak Abrol tadi juga satu sisi. Berarti pertama skema kita ini, diri kita ini jasmani yang pertama. Jasmani atau badan kasar atau badan jasad, ya, atau badan wadah atau jismun, banyak sebutannya. Tiap daerah punya sebutan sendiri-sendiri bahkan. Nah, ini populer disebut dengan Muhammad, sebutan badan kasar setiap manusia itu loh. Ya, disebut Muhammad. Nah, yang berasal dari 4 unsur yang kita sudah maklumi, tanah, air, angin atau udara, api. Tanah dari air dari angin dari api dari Nur Muhammad. Kalau dibuat proses ilmiahnya seperti itu. Maka jadi hakikatnya dimensi jasmani dan seluruh benda di alam semesta berasal dari Nur Muhammad. Bagian luar kita. Jadi bagian luar kita, jasmani itu pun sejatinya juga proses manifestasi yang sangat panjang, yang sangat sempurna, sesuai iradah dan kudrahnya Allah. Dari intisari 4 unsur itu jadi mani berhubungan, prosesnya jadi badan kasar jasad kita. Nah, badan kasar, badan jasad, jisim, dia akan tetap mati kalau enggak dimasukin unsur kedua. Unsur kedua yang berupa roh. Namanya roh Muhammad, Nur Muhammad. Yang bersifat nuroniyah, yang bersifat cahaya. Nah, tuh teman-teman. Tapi kalau kita lihat, hampir mayoritas orang loh ini, mayoritas orang nih ya, merasa begitu disebut manusia, disebut diri, itu umumnya orang hanya berhenti di rasa dan kesadaran dimensi kasatnya saja, dimensi jisimnya saja, badannya saja, jasmaninya saja, zahirnya saja. Nah, kalau ada orang yang punya pandangan begitu, duduk hatinya, pikirannya, alam rasa dan sadarnya bahwa aku adalah badan kasar ini, diriku adalah badan jasad ini, jasmani ini. Kemudian orang-orang ini melalaikan eksistensi Nur Muhammad atau Roh Muhammad atau populer dengan sebutan roh yang menjadi badan halus kita atau mereka. Berarti orang ini sudah jelas kebaca, celaka dunia akhirat di mata Allah. Celaka dia. Dia menyadari dirinya yang badan kasarnya. Pasti dengan punya pandangan seperti itu, dengan punya rasa dan kesadaran seperti itu, orang itu pasti akan terlepas terus dari rasa dan sadar perannya Allah nanti. Maka ini orang yang akan pertama kali masuk neraka kelompok ini. Maka orang kafir termasuk kelompok-kelompok ini nanti. Atau siapapun, saya nggak mau nyebutin nama kelompok apa. Siapapun orangnya.
Atau bila perlu, jangan-jangan ada orang Islam juga yang punya pandangan begitu. Melihat dirinya itu hanya badan jasadnya saja, tanpa menyadari keterlibatan roh, tanpa merasa keterlibatan roh. Lebih dalam lagi, tanpa merasa siapa yang mengendalikan roh. Bahwa di dalam roh ada nurullah. Di dalam roh ada energi, ada daya, ada kekuatan. Yang daya kekuatan berupa nur ini langsung dimanage oleh Allah. Roh tidak mampu apa-apa tanpa di dalamnya diberi energi, daya kekuatan oleh Allah. Jadi roh itu berhubungan. Ini kalau bahasa saja maksud saya. Roh nggak bisa dilepas oleh Allah, nggak bisa teman-teman. Roh nggak bisa dilepas oleh Allah. Roh tetap di dalam dimensi roh, intinya super inti, di sana ada dimensi, kalau boleh digambarkan, dimensi nur cahaya yang sangat sempurna yang meliputi roh itu, sehingga roh bisa mempunyai peran. Maka orang yang hanya melihat dohirnya saja, udah tanda itu udah. Tanda penghuni neraka, udah kebaca. Karena mampu melihatnya hanya yang dohir. Maka nanti menjadi aliran yang sifatnya materialistis. Yang penting hidup itu kita bisa makan enak, sukses, punya mobil, punya rumah, ini. Ngomong kosong, inti ngomong alam kubur, ngomong akhirat. Pasti nanti akan branding seperti itu. Karena dia meyakini bahwa diri itu ya ini. Jasad yang dia bisa lihat itu. Dengan metabolismenya itu, nggak nyadari dia kalau dia nggak bisa memanjangkan kukunya sendiri. Nggak pernah menyadari dia kalau tidak bisa pipis sendiri, nggak bisa. Nggak menyadari dia kalau tidak bisa tidur sendiri. Karena saking otomatisnya dari Allah, maka dirasa disadari itu kemampuannya sendiri. Orang yang masuk zona 1 ini, pandangannya, pikirannya, duduknya alam rasa dan sadarnya melihat diri hanya di dimensi jasmani. Inilah penghuni neraka paling banyak nanti di sisi ini, teman-teman. Apapun namanya dia, labelnya apa. Bila perlu termasuk orang Islam, mungkin ada yang di situ bisa jadi. Saking bodohnya satu sisi, saking saking sombongnya sisi yang lain, bisa jadi. Atau saking masa bodohnya sisi yang lain. Jadi sholatnya, apanya, semuanya hanya formalitas saja. Bisa jadi begitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk yang inilah, nggak usah lah. Ini terlalu bodoh sekali, termasuk orang-orang yang sangat dablek kalau menurut saya. Ya, yang kedua, ya cepet-cepetan. Terus. Dah. Oke, ini menarik. Nah, tadi udah saya singgung. Kenapa kelompok ini nanti yang melihat diri hanya dimensi zahir ini akan menjadi penghuni neraka paling banyak? Iya dong. Karena dengan melihat diri itu dimensi zahir, dia terputus dari peran roh. Terputus dari perannya Allah, nurullah di dalam yang meliputi roh. Berarti dia kafir. Apapun labelnya, nggak mau tahu nanti. Yang jelas kalau ada orang memutus peran roh, memutus peran nurullah yang liputi roh, kafir. Itu aja kok repot-repot. Ya. Ini berarti nggak bertuhan dong. Nggak bertuhan dong. Nah, ini penghuni neraka paling banyak nanti orang yang memandang kehidupan itu hanya fisik. Termasuk fisikly zahir. Duit, jabatan, anak, istri, yang enak-enak itu doang. Itu mati selesai. Gitu. Nah, begitu. Banyak yang punya pandangan itu banyak sekali di alam semesta ini. Nah, dah. Yang kedua, teman-teman, ya skema diri kita. Yang kedua, Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Ini mereview, mempertajam. Karena ini penting sekali. Kedepannya penting sekali. Ya, Nur Muhammad, Ruh Muhammad yang populer disebut apa? Disebut apa? Ruh. Ruh itu bersifat nur, cahaya. Ini nggak bisa digambarkan, nggak bisa diomong, nggak bisa diapa, saking sempurnanya. Nah, dan hakikatnya hanya Allah yang tahu hakikatnya.
Ya, kalau ayatnya di bawah itu. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Nah, nah pertanyaannya teman-teman, di titik roh ini, di titik Nur Muhammad ini, di titik roh Muhammad ini juga tidak sedikit orang yang tidak merasa, tidak menyadari kalau di dalam dirinya itu dikendalikan oleh roh ini. Tidak sedikit orang yang tidak ngerosok, tidak nyadar bahwa gerak-gerik sepak terjang zohir sejatinya refleksi, manifestasi, perwujudan, ekspresi dari gerak roh atau badan halus atau Nur Muhammad atau Roh Muhammad yang populer dengan sebutan roh yang sejatinya diri kita sejati. Nah, ini juga tidak sedikit yang punya pandangan begitu. Nah, kalau ini tidak percaya, pasti resikonya kita akan selalu sering terputus dengan Allah. Sudah dijamin mutu, karena ini berhubungan, tiga ini nanti berhubungan. Maka banyak nanti yang masuk neraka dari sisi ini juga banyak sekali. Ya, saya nggak akan memperpanjang itu. Pertanyaannya, Ustadz, apakah roh atau Nur Muhammad atau roh Muhammad bisa dilihat? Gimana? Menurut teman-teman bisa dilihat apa enggak ini? Diangkat Mas Ulum. Bisa dilihat enggak? Bisa. Karena sudah ada jawabannya di sini ya kan? Ya, pintar nyontek berarti ya. Pakai hati, Ustaz. Teman-teman, kita ini diberi ayat yang besar oleh Allah, cuma nggak paham. Teman-teman saya tanya, pernah mimpi apa tidak? Sering, Ustaz. Pernah apa sering? Sering. Nah, sering. Kalau orang yang jarang mimpi, itu tanda hatimu bersih. Jarang mimpi. Ya, orang kalau jarang mimpi, itu tanda hatimu bersih. Mengerti? Semakin sering mimpi, apalagi mimpinya jelek-jelek ya. Mimpi ditendangin orang, mimpi dia. Itu tanda diri kotor, teman-teman. Gitu dah. Teman-teman saya tanya, saat mimpi dirimu mamanya ketemu siapa? Atau mimpi dirimu kemana? Atau mimpi kita diapain? Atau baik yang enak maupun yang jelek. Teman-teman, waktu di mimpi ngelihat diri apa enggak di sono? Lihat. Lihat dirimu apa enggak? Lihat, Ustaz. Ada. Itulah rohmu. Itulah roh kita. Jadi kita ini sering dilihatkan oleh Allah roh kita, badan halus kita dalam mimpi. Badan dohirmu, badan kasarmu, jasadmu ngorok. Tahu nggak ngorok? Ngorok, ya toh. Badan dohirnya ngorok, tapi di dalam diri ada peristiwa demi peristiwa. Kadang peristiwanya kolosal, panjang ya kan? Diulang. Lah, dirimu melihat dirimu dalam mimpi apa tidak? Iya, Ustaz. Itulah teman-teman namanya roh. Kalau dirimu badan kasar kak yang ngorok itu tah. Iya. Dirimu yang badan kasar yang ngorok itu. Yang nggak bisa denger, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mengingat, nggak bisa merasa. Coba pegang orang tidur itu. Nggak ngerasa, tendang baru kerasa kalau ditendang. Cubit baru ngerasa, hanya sekedar disentuh.
Indrawi perabanya nggak bisa. Ayo buktikan kalau nggak percaya. Ayo mikir. Siapa yang muncul di mimpiku itu? Siapa yang muncul di mimpi kita? Itulah ruhmu, teman-teman. Allah sedang melihatkan kehebatannya. Allah sedang mengenalkan, tapi karena bodohnya dirimu tentang dirimu sendiri, bodohnya diri kita tentang diri kita sendiri, hubungannya dengan Allah tidak pernah mengejar. Itu yang dimimpi apa dong? Siapa dong? Kenapa kalau saya tidur kok enggak dengar? Kok enggak ngelihat? Kok enggak bisa ngomong? Kok enggak bisa ngingat? Kok enggak bisa merasa? Dalam bentuk fisik loh. Saat mimpi bisa ngerasa. Dikebukin orang ngerasa sakit. Yang sakit hakikatnya rohmu yang tampil di mimpimu dan dia merasakan sakit. Karena efek sakit, roh nyetrum ke dimensi fisik. Bukan seakan-akan, fisik juga ikut merasakan rasa sakitnya yang dirasakan roh tadi. Mimpi itu luar biasa. Ayat Allah yang luar biasa. Umumnya orang ogah-ogahan memahami mimpi. Saking dableknya. Saking nggak cerdasnya. Saking nggak pinternya. Bisa dimengerti? Berarti diri kita sering dilihatkan roh kita oleh Allah. Saat mimpi. Ya, kalau ada ustadz nanti, oh roh nggak bisa dilihat, monggo nggak masalah. Kalau saya ngomong bisa, roh bisa dilihat. Lah yang tampil di mimpimu itu kalau bukan roh siapa? Saya tanya coba. Mak lampir. Ayo, yang tampil di mimpimu siapa? Wong badan kasar ngorok. Iya. Dirimu kunjung ke Amerika, kunjung di mana? Kemana? Ke pemandangan yang indah. Kadang pemandangan yang menakutkan. Tapi dirimu menyadari, merasa itu dirimu. Begitu bangun pun masih ada rasa, itu aku. Masih ada kesadaran, itu tadi dalam mimpi aku. Masih ada keyakinan, itu tadi aku. Dan tidak ada sedikit pun keraguan. Berarti itu dirimu yang sejati dong. Paham apa tidak? Bisa dimengerti? Tampilan ruhmu, tampilan ruh kita diperlihatkan oleh Allah lewat mimpi. Hanya masalahnya kotor atau bersih. Nah, itu nanti kotor atau bersih. Jadi mimpi itu ayatnya Allah, teman-teman. Cuman diri lendablek terus tahun dablek ya. Nggak sensitif dengan apa yang terjadi pada dimensi diri ini. Dianggap lalu aja tanpa sebuah penelitian, tanpa harus direnungi, tanpa harus dikaji, tanpa disadari. Padahal itu ayat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Allah juga di samping mengenalkan dirimu pada dirimu yang sejatinya lewat mimpi, Allah pengen mengenalkan, gitu loh nanti kamu di alam barzah akan disiksa rohmu. Dengan keadaan yang menakutkan. Kalau kamu mimpi, digigit anjing, gigit ular, gebukin orang, dan seterusnya. Kamu merasa sakit saat itu. Mencekam, bahkan menakutkan. Mimpi melihat hantu. Wah, ketakutan ini. Itu yang punya rasa itu roh. Yang punya rasa itu Nur Muhammad. Maka diyakini rasa ini sumbernya dari mana? Kalau jasad jelas tidak. Jasad jelas tidak. Ulama al-arifin lebih berpandangan yang punya rasa sejatinya Nur Muhammad, Roh Muhammad, Roh.
badan halus. Dia yang merasa. Bukan dimensi jasad. Tapi ketika roh meliputi jasad, maka jasad ikut kena setrum apa yang dirasakan di dimensi roh. Dan tidak sebaliknya. Maka orang mati ditendang, dibakar, ya enggak ngeluh, enggak ngerintih. Kalau udah mati deh. Dan tidak sebaliknya. Tapi kalau roh sakit, ketika masih nyatu, jasad sakit. Roh senang, jasad ikut senang. Roh enak, jasad ikut enak. Dan tidak sebaliknya. Dalam konteks kalau sudah terpisah. Allah pengen memberi pelajaran pada kita. Kamu nanti di alam barzah, siksamu, rohmu akan disiksa. Bagi yang tidak mapan mengenal jati dirinya hubungannya dengan Allah. Kalau yang hatinya bersih, jernih, tauhidnya sudah mapan, kenal dirinya, kenal Allah, ya alam barzah kayak di mimpi indah. Rasa-rasa bangun sudah sudah kiamat. Itu yang dimaksud oleh ayat ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Loh, kok tahu-tahu sudah begini? Ya Allah, ini sudah kiamat. Jadi enggak ngerasa panjang-panjang. Kalau hatinya yang baik, yang jernih, yang ahli tauhid, yang sudah ma'rifat. Nah, makanya yang kita kejar ma'rifatnya ini. Jangan fikih terus. Kapan ma'rifatnya? Kalau fikih terus yang dikejar. Apalagi dikejar mustakili terus. Mustakili nggak bisa ma'rifat. Ya. Ya. Paham nih teman-teman? Ya, sekali lagi. Kapan kita bisa melihat diri kita? Saat mimpi. Saat mimpi. Coba disadari aja lah. Jadi mengerti? Nah, berarti mimpi itu yang lihat diri siapa itu? Roh. Saat mimpi itu loh yang lihat diri siapa? Hei, teman-teman sering mimpi tuh, masa ragu tuh ya? Kan dirimu melihat dirimu di dalam mimpi. Maka yang lihat dirimu di dalam mimpi itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi yang melihat siapa? Kita, diri sendiri. Diri. Yang dilihat siapa? Diri juga. Diri kita. Melihat ya diri, yang dilihat ya diri. Itu hebatnya Allah di situ tuh. Ayo. Yang melihat dan yang dilihat satu. Ya apa enggak? Ya. Siapa yang ragu? Boleh pulang duluan yang ragu ya. Iya. Jadi dalam mimpi yang melihat diri, yang dilihat Diri sendiri. diri sendiri. Bisa ya? Coba teman-teman mikir tuh, merenung. Oh iya ya. Kok salah kalau saya mimpi, semua cerita yang di sono saya lihat itu diriku sendiri. Padahal badan dohirku tidur. Tapi hati yakin, hati faham, hati ngerti, hati ngeroso, hati sadar. Itu aku, itu diriku. Berarti yang lihat diri, ya diri sendiri. Yang lihat roh, ya roh sendiri. Yang lihat nafas dalam tidur, ya nafas sendiri. Yang lihat hati dalam tidur, ya hati sendiri. Bahasa tingkat tingginya, yang lihat Nur Muhammad di dalam tidur, ya Nur Muhammad sendiri. Nah, gimana? Bingung nggak nih? Bingung nggak nih? Insyaallah enggak. Mudah-mudahan sering melihat diri dalam mimpi ya. Bagus Bang. Jadi Ya Allah. Ya, selama ini nggak sadar toh kalau mimpi itu kita melihat roh. Iya. Jadi nanti di dalam diri kita itu ada 9 roh teman-teman. Ada roh induk namanya roh idofi. Ya, roh idofi. Kalau roh idofi ini yang dicabut mati.
Kalau roh-roh yang lain enggak. Jadi ada 9 roh, ada roh yang tugasnya ini. Nah, kalau tidur yang diambil oleh Allah, tidur itu yang diangkat oleh Allah ada namanya roh roihan. Roh roihani. Maka Al-Quran ngomong, kamu yang nidurkan aku, kata Allah. Yang bangunkan aku. Cuman diri kita saking kotornya, hati ini. Aku bisa tidur sendiri, aku bisa bangun sendiri. Ini orang yang hatinya kotor sekali. Walaupun sholat 60 tahun jadi orang Islam. Kalau diri masih ada rasa, pikiran, pandangan, kesadaran. Aku bisa tidur sendiri. Dirimu benar-benar tidak menghargai peran Allah yang sudah menidurkan kamu. Padahal saat tidur, roh roihan dicabut oleh Allah. Saat pelan-pelan ditarik oleh Allah, efeknya ngantuk. Begitu sudah keluar dari tubuh, maka terjadi proses tidur. Tidur beneran. Kenapa? Ruh roihan yang di kepalamu diambil oleh Allah. Yang bisa ngambil ini hanya Allah, teman. Ini makna Quran, kamu yang nidurin gue, kata Allah. Tapi dengan kebodohan kita, gue tidur sendiri. Masya Allah, sombongnya tidur sendiri. Kalau bisa tidur sendiri sini, saya pengen tahu. Sekarang tidur, bangun setengah jam lagi. 5 menit lagi tidur lagi. 10 menit lagi bangun. 15 menit lagi tidur. Kalau dirimu bisa mengatur tidurmu dan bisa membuat tidur, harus bisa melakukan itu. Kalau tidak berarti ngomong kosong, dirimu tidak komit. Emang faktanya kita tidak bisa membuat diri kita ini tidur, teman-teman. Yang buat tidur diri adalah Allah. Ruh roihan kita dicabut oleh Allah. Dikeluarkan dari badan. Oke? Masih ruh-ruh yang lain. Ada ruh jasmani, ada ruh nabati, ada nur robbani, ada nur rohani, ada ruh yang paling induknya ruh idofi. Oke? Sehingga sistem-sistem yang lain tetap aman. Tapi walaupun demikian, saat mimpi menggambarkan itulah dirimu sejatinya. Diri badan halusmu yang kamu lihat dalam mimpimu. Clear? Bisa dimengerti? Waktu tidur, Allah. yang nidurin siapa? Allah. Kenapa? Kok bisa tidur? Karena Allah. Bisa tidur? Karena ruh roihannya dikeluarkan oleh Allah dari kepalanya. Begitu nanti Allah ingin membangunkan, ruh roihani ini dimasukkan lagi oleh Allah. Oleh Nurullah, ke Nur Muhammad ini. Dimasukin. Begitu ruh roihani yang ditarik oleh Allah dimasukkan, kita bangun lagi. Bangunnya kita, bukan kita bangun sendiri. Itu karena kebodohan kita. Paham apa tidak? Tapi efek ruh roihani yang dicabut, ditarik oleh Allah di bagian kepala, dimasukkan lagi. Kata Allah, kamu saya bangunkan. Karena harus menjalankan tugas sampai titik ajalmu datang. Kata Al-Quran begitu. Tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran. Yang nidurin ente, saya. Yang bangunin ente, saya. Tapi tidak sedikit umat Islam yang punya pandangan. Yang masih ada rasa. Yang masih ada kesadaran. Bisa tidur sendiri. Bisa bangun sendiri. Kalau ini terjadi di diri siapapun dari umat Islam, dari diri kita, itu tanda, mohon maaf teman-teman, hatimu masih kotor, hatimu masih bodoh dari Allah, tentang Nur Muhammad, dan terutama tentang dirimu sendiri. Kotor sekali. Karena kebodohannya, karena kekotorannya, tidak mampu melihat sesuatu yang berlaku, yang terjadi dalam diri. Dibiarin berlalu.
tanpa ada kajian ilmiah, tanpa ada perenungan-perenungan, tanpa ada pengambilan kesimpulan-kesimpulan, semua berlaku masa bodoh. Wa kanal insanu zaluman jahula, kata Allah. Dasar manusia bodoh sekali. Ya ini satu di antaranya yang dimaksud Allah. Jelas sesuatu tiap hari berlaku pada dirinya saja. Gede kepalanya, nih gue. Saking bodohnya, saking bodohnya. Walaupun pakai kopiah haji, pakai jubah. Tapi ada rasa sadar, aku tidur sendiri, aku bangun sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuhanmu kamu kemanakan? Tuhanmu yang ngeluarin roh roihani. Dan yang memasukkan roh roihani, kamu kemanakan? Kenapa tidak kamu hargai? Kenapa tidak kamu lihat? Jawabannya pasti kebodohan. Jawabannya pasti ndablek. Jawabannya pasti kotornya hati dan pikiran. Sehingga tidak mampu mengenali dirinya. Apalagi mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu meliputi Nur Muhammad. Dan meliputi dirinya secara utuh. Sehingga hati, pikiran, rasa dan sadar tidak akan mampu duduk di situ. Maka ditahan oleh nafsu. Ini yang bisa tidur ente, yang bisa bangunin ente. Orang kafir juga begitu sama. Berarti kalau ada orang Islam begitu, sama dengan orang kafir. Yes, sama persis. Sikap dalam konteks pandangan itu sama dengan orang kafir. Berarti itu sikapnya orang kafir, Ustaz. Yes. Padahal doa mau tidur sudah ngajarin kita. Ya toh, gimana doa mau tidur itu? Gimana doa mau tidur itu? Pak Dadang tapal enggak itu? Subhanallah. Alhamdulillah. Gimana? Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Ahya. Yang menghidupkan. Allah toh di situ, bukan kita toh? Wa amud dan mematikan. Ahya yang membangunkan. Wa amud dan yang menidurkan. Lidahnya ngomong. Ahya wa amud. Tapi hatinya, alam rasa, sadar dan pikirannya tetap gue tidur kok. Berarti nggak cocok antara lidah dengan lidahnya hati. Yang dilihat Allah lidahnya hatimu. Berbeda dengan para arifin teman-teman. Ya. Itu umumnya orang kan begitu toh. Kalau arifin mau tidur teman-teman. Hatinya duduk. Doa secara syariat dibaca, ditalafutkan. Dihayati, dijiwai hati duduk. Yang nidurin hamba hanya Engkau ya Allah. Yang bangunin hamba hanya Engkau ya Allah. Oke? Ini kalau para ahli ma'rifat nih. Habis itu dia zikir. Bisa zikir nafas monggo. Bisa zikir sirul asror monggo. Les tidur. Begitu tidur insya Allah terjaga dan dijaga oleh Allah. Umpama mimpi, mimpinya pun indah. Karena rohnya, jiwanya dalam keadaan total genggaman Allah. Karena saat tidur dibuka pintu tidurnya dengan kunci kemakrifatan, zikir. Maka tidurnya orang-orang yang sudah makrifat, rohnya keadaannya zikir. Karena mau tidur memang sudah zikir nafas. Atau zikir sir, tidak ngelamun kapan kaya. Enggak begitu. Itu ahli makrifat ngapain gitu-gituan. Berapa Dadang Pak Gatot gitu ya. Kapan nih punya mobil ini? Kapan? Iya. Lupa. Iya akhirnya hatinya lalai tidur. Tidurnya orang biasa itu. Kalau arifin nggak begitu. Tidurnya zikir. Ya Allah, Engkau yang menidurin hamba ya Allah. Terus duduk di situ sambil zikir nafas atau zikir sirul asrar. Nggak lama kemudian pasti les. Les itu maksudnya tidur. Lep. Ya,
Bahasa kasarnya blek gitu ya. Nah, itu dah. Iya. Merdeka udah. Bahasa premannya lagi mati gitu ya. Ada. Ya karena Allah dalam Quran memakai bahasa tidur itu mati. Karena memang tidur itu hakikatnya mati kecil. Nah, teman-teman, kalau tidurnya benar mendudukkannya hati, dimulai dengan doa syariatnya, duduknya hati benar, ya toh. Kemudian hati di alam rasa dan sadarnya merasa menyadari Allah yang menidurkan dan membangunkan. Setelah itu zikir, begitu zikir tidur, maka pasti rohmu jiwamu tidur di dalam zikir. Zikir di dalam tidur maksud saya, kebalik ya. Ya, tidur fisiknya, tapi rohnya, jiwanya, hatinya, Nur Muhammadnya zikir. Ya toh? Maka teman-teman, kalau sering mengamalkan begini, nanti begitu bangun tidur, oleh Allah sering dikasih tahu nanti, begitu bangun tidur nih, loh, telinga dohir ini mendengar suara-suara zikir di dalam diri sana. Zikirnya ruh di dalam diri. Kalau enggak buktikan. Nah, termasuk Pak Safruddin, alhamdulillah oleh Allah udah diberi begitu toh. Ya. Nah, Pak Safruddin karena sering zikir nafas dan mau tidur juga mudah-mudahan mengamalkan itu sehingga pas tidur sudah pernah diberi pengalaman ruhiyah oleh Allah, bangun tidur di dalam diri rame zikir. Ya, alhamdulillah ini teman kita Pak Safruddin oleh Allah sudah diberi pengalaman itu. Ya itu yang saya bilang. Begitu bangun jangan langsung kemana-mana dulu, duduk sejenak, Merenungkan. baca doa, dihayati, dijiwai sambil hati ngomong, ya Allah, Engkau telah membangunkan hambamu ini, ya Allah. Kalau engkau enggak membangunkan hamba, hamba langsung sudah di alam barzah, ya Allah. Engkau masih memberi kesempatan hamba untuk hidup, ya Allah. Siap, ya Allah. Jangan kemana-mana dulu. Duduk sejenak. Menyadari peran Allah yang sedang dan telah membangunkan. Oke? Nah, prakteknya begitu nanti kalau mau tidurnya bagus. Oke? Amalkan ini, teman-teman. Amalkan. Diamalkan, akan lebih bagus lagi kayak Nabi sudah zahirnya wudhu dan wah itu kalau Nabi sempurna. Zahirnya nggak usah wudhu saja, teman-teman buktikan ya. Zahirnya nggak wudhu saja, wudhu jauh lebih bagus karena itu sunnah zahiriyah. Zahirnya nggak wudhu saja, duduk di membaca doa syariat dan sebelum tidur laku zikir nafas atau zikir roh sir, itu saja sudah luar biasa tidurnya. Nah, tidurnya ahli ma'rifat harus menjadi tidur yang berzikir dong. Karena kan 24 jam kita harus berzikir. Harus melatih diri step by step untuk kemudian 24 jam bisa zikir. Nah, kalau tidurnya zikir, benar, mati dalam tidur berarti matinya husnul khotimah. Karena duduknya hati dalam keadaan zikir. Ngadep pada Allah. Yang tidur jasadnya tapi rohnya. Karena starting buka tidurnya tadi zikir, hatinya bukan mulutnya. Kalau mulutnya hanya doa syariat saja, bukan itu yang saya maksud, bukan itu. Duduknya hati kita itu loh, roh kita itu loh, dirosot dan sadar itu loh. Duduk engkau yang nidurin ya Allah. Harus tandes ke nur Muhammadiyah, Muhammad harus tandes ke Allahnya. Yang lebih dalam lagi. Gitu loh teman-teman. Tandes harus tembus ke sana. Dimulai zikir, tidur, cepat tidur biasanya. Karena akal kosong dari apapun. Yang berisi hanya Allah, cepat tidur cepat. Yang bikin lama tidur ngelamun itu kapan kaya, ya toh? Kapan punya rumah 3, ya udah 2 punya rumah 3, ya kan? 1 aja nggak lunas saya kok ya. Nah, bisa dimengerti ya? Iya. Jadi orang kalau hati itu kalau kotor, banyak mikir yang enggak, akhirnya menyiksa diri. Kalau ahli ma'rifat nggak ada yang gitu-gitu. Hidupnya jalanin aja, ya jalanin aja. Nah, jadi nggak ada pikiran macam-macam di hati itu. Nah, hidup itu ngikutin Allah aja udah. Nah, yang punya keinginan macam-macam itu tanda hati yang
sejatinya belum bersih, belum jernih. Kalau ahli marifat nggak pernah punya macam-macam. Ikutin Allah aja maunya apa. Jadi hidup itu ngikutin Allah. Jadi kalau hati sudah bisa duduk di mengikuti maunya Allah, ya berarti teman-teman sudah marifat itu, sudah marifat. Nah, maunya Allah gini, siap ya Allah. Maunya Allah sini, siap ya Allah. Maunya Allah sehat, siap ya Allah, syukur. Maunya Allah sakit, siap ya Allah, ridho. Maunya Allah ada duit, siap ya Allah. Maunya Allah duit hilang, siap ya Allah, ridho. Oh, siap semua dong. Ya udah lulus dong berarti. Tinggal nunggu mati aja. Ya, dah. Ini tentang tidur. Jadi alhamdulillah dapat ilmu baru toh. Ternyata kita bisa melihat roh kita saat mimpi. Gitu loh. Tapi roh dalam bentuk wujud dirimu, belum roh dalam bentuk nur. Kalau roh dalam bentuk nuroniyah tidak akan bisa kecuali hatinya bersih. Yang bisa, yang diperlihatkan oleh Allah, Nur Muhammad, Roh Muhammad, rohmu sendiri oleh Allah, tidak akan mungkin kecuali hatinya bersih sehingga dia dikasap, dibuka oleh Allah. Tuh rohmu, lihat. Baru itu. Ngerti? Nggak bisa dibawa ke kuliah, nggak bisa ini. Ilmu ini nggak bisa. Ini ilmu hati namanya. Efek dari zikir, efek dari TN, ya, zikir lakunya oke, istiqomah di titik tertentu, karena sudah titik puncak kejernihan dikasap oleh Allah. Tuh rohmu, kata Allah, siap ya Allah. Lebih dalam lagi tuh sirmu, wah udah siap ya Allah. Nah ahli ma'rifah itu kalau nanti hatinya udah titik kejerniannya puncak seperti itu. Jadi oleh Allah langsung ditunjukin tuh rohmu itu, tuh sirmu tuh, roh dan sirmu selalu saya kendalikan. Namanya Nurullah. Yang di situ gue itu. Cuman omongannya ahli ma'rifah kan nggak masuk akal semua yang begini-begini. Didengar orang ya dasar kayak orang gila kan begitu nanti. Nah begitu. Jangan-jangan emang gila beneran Pak Dadang. Ya Allah, ya Allah. Udah paham ya teman-teman ya? Nah ini tentang mimpi. Angkat Mas Ulum, angkat. Nah, sekarang saya tanya lagi deh, biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Saat kita tidur, roh yang dicabut oleh Allah, roh apa tadi namanya? Roh apa tadi namanya? Ruhani. Roh royhani. Royhani. Ya, royhan. Tempatnya di akal, tempatnya di kepala, di otak. Ya, ketika Allah mau membangunkan, roh itu dimasukkan kembali. Ya, oke. Saat kita tidur, teman-teman, bisa merasa apa tidak? Menyadari apa tidak? Tidak. Sejatinya tidak. Tapi saat mimpi bisa itu terjadi. Berarti rasa, sadar, mengingat, percaya, yakin, nempel di jasad atau nempel di roh. Di roh. Penting ini. Diri punya sistem nggak paham. Nempel di roh. Rasa itu nanti di roh, teman-teman. Ketajaman rasa ada di sir. Tajam sekali, udah sampai sir itu nanti. Maka yang punya rasanya rasa, orang yang pasti sirnya udah, zikirnya udah, masya Allah udah sering fanaul fana sudah. Semua udah jadi zikir itu udah. Nah, itu sir itu nanti. Itu mah udah orang luar biasa. Oleh Allah kok zikirnya sudah dimasukkan ke tingkat sir, sudah. Luar biasa, teman-teman. Ya, saking luar biasanya oleh Allah diperkenankan bisa melihat qada dan qadar seseorang atas izin Allah. Ya. Bisa melihat isi hatinya orang. Bisa melihat mimpinya orang. Nah, itu ketajaman-ketajaman itu sudah ada zona yang sudah relatif sangat bersih sekali hatinya orang itu. Itu namanya kasyaf. Nah, ini kalau nggak zikir nggak bakalan bisa. Atau bisa pakai ilmu, tapi jangan. Nanti tambah yang datang di diri kita khodam aja, nanti jin gitu aja. Kita nggak malah ngajarin begitu. Ya, oke.
Hah. Ya, oke. Berikutnya teman-teman, Mas Ulum diangkat. Nanti dibaca sendiri teman-teman. Ya, terus. Nah, ini yang ketiga. Teman-teman, badan kasar, jasad, jasmani, yang dalam namanya Nur Muhammad, Ruh Muhammad atau Ruh. Ya, teman-teman harus tahu bahwa Nur Muhammad ini, Ruh Muhammad ini, orang hanya nyebut ruh umumnya, juga Allah ngajarin kita sering hanya menyebut ruh. Ruh ini sejatinya tidak berhenti pada ruh sendiri, tidak. Nur ini, ruh Nur Muhammad ini, itu dikuasai, itu dikendalikan, itu diliputi oleh energi dan kekuatannya Allah. Nah, itu yang saya maksud di beberapa pertemuan lalu, di balik sir, di belakang sir, di belakang roh, maksudnya inti dari roh itu diliputi oleh energinya Allah, nurnya Allah. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Allah. Jadi roh itu, sistem roh itu berfungsi. Sistem roh itu normal. Kenapa? Jawabannya. Kenapa jawabannya? Karena roh diliputi oleh nurullah. Nurnya Allah. Cahayanya Allah. Pancarannya Allah. Bisa dimengerti ini, kalimat ini teman-teman? Insyaallah. Bisa dimengerti? Berarti roh mungkin apa tidak tanpa peliputannya Allah? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin lah teman-teman. Ya nggak mungkin roh bisa apa-apa tanpa peliputan Allah, gimana? Roh Nur Muhammad sejatinya hanya perpanjangan. Oke? Dari Allah hakikatnya. Dari iradah dan ketetapan Allah. Awas. Ini kita harus paham karena kemakrifatan nanti akan duduk di sini nanti. Teman-teman nggak paham ini susah, nggak bisa makrifat, susah. Karena selama ini hanya melihat jasmani saja. Rohnya diabaikan, apalagi nurullah yang liputin roh kita. Nurullah, nurnya Allah, nurun ala nur. Allahu nuru samawati wal ard, yang liputi alam semesta, yang liputi roh kita, yang liputi roh semua anak manusia, yang liputi rohnya hewan dan seterusnya. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sadari dan tidak pernah dirasa bahwa roh kita berfungsi, punya sistem, fungsi dan sistem itu karena efek peliputannya Allah. Dikira roh jalan sendiri begitu tah? Masya Allah. Tidak teman-teman. Roh ini bisa berfungsi, berefek dalam sistem yang sudah diukur oleh Allah, didosis oleh Allah, faqaddarahu taqdira. Ini semua dalam manajerialnya Allah, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam peran aktif Allah yang tidak pernah putus sedetik pun. Tidak mungkin Allah berputus dari hambanya. Tidak mungkin. Itu hanya orang-orang yang luar biasa bodohnya hatinya aja itu. Karena nggak mampu melihat diri dengan hubungannya dengan Allah. Sehingga merasa dirinya bisa sendiri tanpa
pertolongan Allah. Cek hebatnya. Diri bisa mandiri tanpa Allah. Ya berarti orang kafir juga begitu kok sikapnya kok. Ini yang repot, ngakunya Islam, ngakunya iman, tapi ngerasa dirinya bisa berbuat tanpa keterlibatan Allah. Coba bayangkan itu. Boleh Ustadz, ya monggo. Wong kafir aja boleh, apalagi hanya begitu. Kata Allah, la ikraha fiddin. Silakan, ini enggak beragama ya boleh, ini kafir ya monggo, kata Allah. Seenak-enakan saja kata Allah saya. Sekarang saya nanya, bagaimana kalau ada orang Islam, orang iman, tapi Allah selalu tidak dilibatkan dalam hidupnya. Karena dia merasa kita mandiri, apapun terserah kita, monggo. Berarti kalau kita berpandangan begitu, bukankah dirimu menafikan Allah yang berperan meliputi rohmu, teman-teman? Tuhanmu, Tuhan kita kemanakan? Tiap hari sholat. Tapi duduknya hati tidak melibatkan Allah sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pertanyaan saya. Kalau pikiran dan hati duduk kita bisa mandiri tanpa perannya Allah. Karena hati, alam rasa, alam sadar dan pikiran tidak mampu melihat peran Allah, nurullah yang meliputi roh. Roh yang berefek ke sistem zahir. Kalau hati pikiran tidak duduk di situ. Pertanyaan saya pada teman-teman. Bisa tak kita zikir? Tidak. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Dari mana hatimu bisa zikir kalau hatimu sudah merasa dirimu bisa tanpa Allah? Nggak paham ini. Pipis bisa sendiri. Di mana peran Allah? Sehingga dirimu nggak akan mungkin bisa zikir lewat pipismu. Nggak mungkin dirimu syukur lewat pipismu. Karena dirimu sudah ditutup oleh setan dan iblis. Ente bisa pipis sendiri. Dan saat itu hatimu terlepas dari Allah. Kosong dari Allah. Saya bisa pipis sendiri. Allahmu kamu delete dari hatimu. Maksudnya peran Allah yang sudah memanage sistem metabolismemu dengan roh yang diliputi nurullah nggak kamu lihat, kamu nafikan di situ dengan sombongnya saya bisa pipis sendiri, dengan sombongnya saya bisa makan sendiri. Dengan sombongnya dan bodohnya satu sisi, saya bisa tidur sendiri. Dengan sombongnya saya bisa bangun sendiri. Saya bisa kaya sendiri. Saya bisa, Masya Allah. Fir'aun aja nih, Fir'aun aja nggak sampai ke situ. Nggak sampai segitu Fir'aun itu. Fir'aun aja nggak sampai segitu teman-teman. Ini kalau ada potongan manusia, apalagi Islam, iman, sok bergaya begini, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini loh efek kalau mohon maaf, nggak mau belajar tentang ilmu hati. Salah tapi nggak ngerasa salah. Kafir tapi nggak ngerasa kafir. Sikapnya itu loh, bukan agamanya yang saya bilang. Sikapnya yang kufur. Bodoh tapi nggak ngerasa bodoh. Merendahkan Allah tapi nggak ngerasa merendahkan Allah. Mendelet Allah dari hatinya nggak ngerasa kalau mendelet Allah. Saking tidak pinternya hatinya karena nggak paham tentang dirinya, ruhnya, dan siapa yang memainkan ruh itu. Ini kebodohan toh? Akhirnya memunculkan kelalaian. Jadi semua dosa itu pasti efeknya kebodohan, kelalaian, kesombongan. Bisa dimengerti ini teman-teman? Bisa dipahami?
Bahwa ruh adalah digenggam nurullah, diliputi nurullah. Insyaallah. Nah, dirimu duduk di sini dong. Para pelaku pencari Allah, para pelaku pencari jati diri, hatinya, rohnya, pikirannya, jiwanya, rasa dan sadarnya harus duduk di sini, teman-teman, di nurullah. Lepas dari nurullah, lepas dari kesadaran peran nurnya Allah, atau nurnya dihilangi bahasa kasar, peran Allah, gitu aja dah enak deh. Peran Al-Hayyu Al-Qayyum yang liputi roh, roh yang berefek ke zahirmu. Tanpa hatimu duduk seperti itu, nggak bakalan sampai mati. Makrifat nggak akan mungkin. Makrifat dari mana? Karena makrifat itu harus mampu mendudukkan hati, pikiran, duduk bahwa semua gerak-gerik rohku hakikatnya karena diliputi oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, Sang Maha Hidup yang selalu menjalankan kehidupan ini dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsih, rohku dapat efek dari nurullah Al-Hayyu Al-Qayyum. Badan jasadku dapat efek zahir dari roh. Jadi kalau diruntut, zahir efek dari roh, roh efek dari nurullah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau melihatnya dari dalam, dari atas, Al-Hayyu Al-Qayyum berirodah pada roh, roh efeknya zahir. Dirimu melihat yang mana? Lihat dohirnya, rohnya, atau nurullahnya, Al-Hayyu Al-Qayyumnya, monggo. Oh, saya ngelihat dohir, Ustaz, monggo. Oh, saya ngelihat rohnya, Ustaz, monggo, lumayan. Nah, kalau bisa jangan lumayan dong. Yang tinggi sekalian, duduk di nurullah. Duduk di zatullah. Al-Hayyu Al-Qayyum, hati kita, roh kita, jiwa kita, kesadaran kita, rasa kita, total duduk ini Engkau ya Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum ya Allah. Kok bisa begini 24 jam? Dah ma'rifah itu dirimu. Tapi setan ikut kuliah juga nih. Malam ini setan ikut kuliah. Ntar ya, rasain ente. Enak aja ente. Nggak bisa, kata setan. Enak aja ente duduk di nurullah. Terus pasti dihalang-halangi. Selalu lihat jasad, jasmani. Setan canggih-canggih di situ nanti. Setan ikut kuliah juga ini malam ini. Awas ente. Kalau sampai duduk di nurullah lah. Gitu. Iya, jadi ending-endingnya yang berperan adalah pertolongan Allah, teman-teman. Kalau Allah nolong di antara kita atau nolong siapa saja, enak duduk di nurullah hatinya. Tak ya Allah. Langsung tembus ke rasa dan ke kesadaran tentang perannya Al-Hayyu Al-Qayyum lewat roh. Roh berefek pada dimensi zahir. Duduknya di Al-Hayyu Al-Qayyum terus. Terus melihat Allahnya, lihat hidupnya. Melihat apapun, hatinya tembus ke Al-Hayyu Al-Qayyumnya. Rohnya nggak dilihat, langsung ke Allahnya aja. Langsung ke ahatannya Allah aja. Selesai, udah berarti jernih sekali hatimu. Tapi kalau nanti ini roh, ini Allah, masih dua langkah. Tek, rohnya nggak usah kamu lihat. Nur Muhammadnya difanakan saja pada nurullah. Pada zat Al-Hayyu Al-Qayyum. Langsung hati duduk di tek Al-Hayyu Al-Qayyum. Di hidup saja. Di zat hidup saja. Biar hati bisa zikir. Begitu melihat umpamanya kucing. Hati teman-teman harus duduk di Al-Hayyu. Jangan di fisiknya kucing. Jangan di rohnya kucing. Tapi Al-Hayyu, nurullah, zat hidup, Al-Qayyum.
yang berdiri sendiri menjalankan kehidupan ini. Kalau hati teman-teman mampu duduk di sini, nggak ngelihat fisik kucingnya, nggak ngelihat ruh kucingnya, tapi langsung tek di zat hidupnya yang liputi ruhnya kucing. Ruhnya kucing menghasilkan efek solah polah tampilan-tampilan dohirnya kucing. Dirimu langsung fana ke Al-Hayyu Qayyum yang liputi ruhnya kucing. Set. Pas dirimu berarti ma'rifah dengan melihat kucing. Semua kembangkan sendiri teman-teman. Semua. 24 jam. Apa yang kamu lihat? Semuanya di situ karena di balik roh ada pemain intinya yaitu Nurullah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dirimu kalau sudah paham ini pasti akan jadi orang suka banyak diem. Siap ya Allah. Siap ya Allah. Siap ya Allah. Hatimu terus tembus ke Allahnya. Hatimu sudah tidak bisa dikecoh oleh nafsu dalam sistem hawa nafsu yang di sana ada setan jin iblis yang selalu ngecoh biar dirimu hanya berhenti di dimensi makhluknya. Untuk sampai ke sini tidak mudah teman-teman. Untuk sampai ke sini tidak mudah. Dengerin mudah. Teman-teman harus laku zikir sirrul asrar dengan benar-benar istiqomah sampai titik tertentu nanti akan diberi oleh Allah apa sebagaimana yang kita ceritakan ini. Itu yang buat Allah bukan diri kita sendiri, tapi secara syariat kita ngomong ayo dibiasakan dalam semua lini peristiwa kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, alam rasa sadar, hati kita, ruh kita, jiwa kita harus langsung ngadep kepada yang liputi roh Al-Hayyu Al-Qayyum, zat Allahnya yang menggenggam, meliputi, menguasai, memanage roh itu sendiri. Hati duduk di situ. Jadi hati zikir terus lewat rasa dan sadar. Ngerosonya hati kita, ruh kita, jiwa kita. Karena duduk terkoneksi dengan Nurullah, Zatullah, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang mengendalikan roh yang berefek ke dimensi zahir. Hatimu duduk seperti itu. Itulah zikir tingkat paling tinggi dalam agama. Namanya zikir sirrus sirri. Zikirnya roh. Bahkan kalau sudah tajam rosonya, namanya zikir rohnya roh. Hatinya hati. Sir. Kalau nggak belajar nggak bisa ini. Kalau nggak belajar nggak bisa. Dan ini hanya bisa didapat dengan zikir. Baca 1000 buku nggak zikir nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Buku itu ilmu namanya. Berhentinya di kepala, logika. Apa yang kita ceritakan hanya bisa didapat dengan laku zikir. Sirrul asrar. Zikir rohnya roh. Zikir hatinya hati lewat rasa dan sadar. Zikir paling tingkat tinggi nih. Zikir paling tingkat tinggi. Orang nggak bisa ngelihat kalau kita zikir. Dan kalau hati belum jernih, nggak bisa zikir sirrul asrar itu total, nggak bisa. Kalau nanti sudah total, bisa deket-deket 24 jam, dirimu kayak sudah tidak ada di dunia. Walaupun dohirmu di dunia, tapi hatimu selalu bersama Allah. Hati kita selalu bersama Allah. Selalu digenggam Allah, dikuasai Allah, diliputi Allah. Wis tinggal nunggu mati aja udah sampai situ, udah selesai itu berarti. Diri sudah diperkenankan sampai kepada Allah dengan laku spiritual yang Allah inginkan pada orang tersebut. Yang hebat bukan dirimu, tapi Allah yang pengen sampai ke situ. Dirimu yang diuntungkan oleh Allah. Jangan pernah melihat dirimu hebat, nggak boleh. Diri nggak ada hebat-hebatnya sedikit pun. Tapi itu fadlun minallah, rahmatnya Allah. Yang Allah inginkan jatuh kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki semua oleh Allah. Allahumma amin. Nah, seperti itu gambarannya.
Jadi hati harus duduk di nurullah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nih, ahli makrifah harus duduknya di sini, teman-teman. Jangan berhenti di jasad, jangan. Jangan berhenti di ruh doang juga jangan. Tapi berhenti di ruh aja sudah lumayan. Tapi tingkat menengah itu. Harus berhenti pada dimensi yang genggam ruh. Yang liputi ruh. Yang menguasai ruh. Yang memanage ruh. Yang memancarkan nur. Energi kepada ruhnya. Itulah dia Tuhan kita. Itulah dia Allah. Itulah Zatullah Al-Hayyu Al-Qayyum. Hatimu harus duduk manis di situ. Dengan penuh ketulusan. Penuh kesadaran. Penuh rasa. Penuh penghayatan. Penuh penjiwaan. Paham ini teman-teman? Ya, ada berapa tadi? Pertama apa tadi? Jasmani, rohani, Nur Muhammad, Nurullah. Ya, ruh nggak bisa apa-apa toh tanpa Nurullah toh, tanpa zat Allah di sini toh. Nah, hatimu duduk di sini. Sekali lagi saya tekankan, hati harus duduk di sini. Kalau yang mohon maaf, kalau yang belum pinter duduknya di jasad, itu insya Allah calon penghuni neraka itu. Mayoritas manusia duduknya di situ. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang komunis, duduknya di jasad doang. Jadi dia merasakan kenikmatan hidup hanya di jasad. Ya. Hedonisme, maka hidupnya toh glamor, materialistis toh. Belum masuk ke dimensi roh apalagi dimensi nurullah, belum. Maka sangat beruntung orang yang dapat ilmu tentang hati duduk di nurullah ini. Duduk di Zatullah Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Yang megang kendali roh, hati duduk di situ dengan dzikir sir. Wah, teman-teman termasuk orang yang oleh Allah diberi ilmu tingkat tinggi. Tinggal ayo istiqomah. Walhamdulillah.